wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah ala kulli ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah Allah an'amana alaina ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan itu kita bisa sama-sama hadir di masjid ini, salat subuh berjamaah. Kemudian kita bisa iktikaf sebentar sambil kita mengulang-ulang kajian fikih yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, orang tua kita, nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke dalam bab kitab jihad. Ini jarang dibahas di masjid, tapi perlu untuk kita ketahui. Sebelumnya kita sudah bahas tentang kitab hudud. Cuman di Indonesia karena kita tidak memakai karena negara kita tidak negara Islam, maka kitab hudud ini tidak berlaku. Ya, had-had ini tidak berlaku. Yang mencuri tidak dipotong tangannya, ya. Yang berzina tidak dirajam, yang menuduh tidak dihad 80 kali cambuk, itu tidak berlaku memang. Nah, tapi poin sebenarnya dari agama adanya had-had ini lebih kepada bagaimana kita menjaga diri agar agama ini terjaga dengan baik. Makanya ada had di dalam Islam. Dan poinnya juga, had ini harus diberlakukan secara adil. Dulu ada seorang perempuan dari Bani Makhzum, seorang perempuan yang terhormat, kaya, melakukan pencurian. Lalu kemudian para sahabat, karena dia merupakan orang yang terhormat, ingin memintakan keringanan untuk beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat tersebut berkumpul, gimana caranya agar bisa diberikan keringanan kepada perempuan yang terhormat ini. Maka kemudian mereka sepakat menunjuk Usama bin Zaid, ya, salah satu pemuda yang sangat dekat dengan Rasulullah, untuk memintakan kepada Rasulullah keringanan terhadap perempuan yang mencuri tersebut. Maka kemudian Usama bin Zaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang lain. Kemudian Usama berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah ada keringanan untuk perempuan yang mencuri tersebut?" Maka kemudian Rasulullah katakan, "Wahai Usama, apakah kamu meminta keringanan terhadap had-had Allah? Apakah kamu minta keringanan terhadap hukum-hukum Allah?
Kemudian Rasulullah katakan, Rasulullah naik ke atas mimbarnya, kemudian Rasulullah katakan, ketahuilah wahai para sahabatku, kata Rasulullah, inilah yang menghancurkan umat-umat terdahulu daripada kalian. Ketika orang terhormat, orang kaya melakukan pencurian, melakukan kejahatan, kalian tidak melaksanakan hukum terhadapnya. Tetapi apabila yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang biasa, adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak terhormat, yang tidak kaya, kalian laksanakan hukum terhadapnya, kalian laksanakan had kepadanya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadahu. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Ini adalah konsekuensi hukum. Kalau seandainya yang melakukan pencurian adalah orang kaya, orang terhormat, hukum harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, inilah yang akan membuat satu bangsa, satu negara menjadi hancur. Makanya fondasi dari segalanya itu adalah keadilan, dan itu adalah perintah agama ini. Nah, di Indonesia ini selama ini bisa ditegakkan dengan baik, selama hakimnya menjadi orang baik, walaupun tidak diberlakukan hukum secara hukum Islam, maka insya Allah negara ini akan aman, damai, dan sentosa. Tetapi jika tidak dilakukan dengan adil, kalau ada orang kaya, kalau ada orang terhormat melakukan pencurian tapi tidak dilaksanakan hukum kepadanya, atau bahkan dipotong hukum untuknya, maka itulah yang akan membuat negara ini hancur. Itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW 14 abad yang lalu. Tapi kita nggak akan bahas itu, karena pagi ini kita sudah masuk ke dalam bab jihad. Nah, jihad ini ayatnya di dalam Al-Quran tidak terlalu banyak. Rata-rata diturunkan di Mekah ketika masih seputar masalah keimanan. Tidak banyak ayat jihad, bahkan hampir rata-rata ayat-ayat jihad itu turunnya di Mekah. Jadi ketika Islam masih berjuang, bukan ketika Islam sudah maju, sudah menjadi besar. Nah, kita tahu bahwa di Mekah itu perjuangannya luar biasa. Ya, di Mekah itu perjuangannya luar biasa. Ketika baginda Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, nah, fasda' bima tu'mar, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kamu mulai dakwah secara terang-terangan, begitu kata Allah. Maka sejak itu perjuangan Nabi dan para sahabat diuji, mulai dicaci, mulai dimaki, mulai dihina. Ya. Semenjak Rasulullah usia 43 tahun, maka mulailah dakwah itu secara terang-terangan, dan Nabi dihina, dicaci, dimaki. Bahkan waktu itu yang paling seperti umpama Abu Jahal, dia sering melempar Rasulullah SAW pergi sholat. Abu Lahab sering meletakkan tai di pintu rumahnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan dia pernah mencekik Rasulullah sambil sholat. Ketika sujud dia datang, dia cekik Rasulullah SAW. Diambilnya tali, ditaruhnya. Rasulullah itu diginiin dari belakang, Abu Lahab. Dan banyak lagi. Begitu perjuangan. Ketika menyakiti Rasulullah tidak mempan, maka mereka kemudian menyakiti para sahabat. Ya, yang paling terkenal, ya, Bilal bin Rabah, ditaruh di lehernya tali oleh Umayyah. Ya, Umayyah itu adalah yang tuannya. Ya,
Bilal bin Rabah itu dulunya adalah seorang budak, tuannya adalah Umayyah. Dia taruh di lehernya tali, digerek seperti binatang. Ya, disuruh bermain dengan anak-anak, dia berjalan merangkak, disuruh anak-anak narik. Ya. Dipukul pantatnya sama anak-anak, dibawa ke tengah padang pasir yang panasnya luar biasa. Bahkan dikatakan dalam cerita, kalau ditaruh sepotong daging di atas padang pasir tersebut, maka masak itu daging. Dibawa dia berjalan seperti itu di atas padang pasir. Sudah di tengah padang pasir yang panas itu, dia disuruh telentang. Ditaruh di atasnya, di atas dadanya, fi sadrihi, batu yang besar. Sampai Umayyah mengatakan kepadanya, aku enggak akan berhenti sampai kamu mati atau kamu kafir, atau kamu mengingkari Muhammad. Pilihannya dua, kamu mati atau kamu mengingkari Muhammad. Qadarullah, alhamdulillah, lewat Sayyidina Abu Bakar, langsung dibeli, bebaslah beliau. Sayyidina Ammar bin Yasir dengan keluarganya, sampai ibunya, ayahnya mati karena penyiksaan. Begitu luar biasanya yang dirasakan. Rasulullah diboikot ketika tahun yang ke-7 dari kenabian. 47 tahun usia Rasulullah, masuk ke dalam diboikot oleh orang Mekah, masuk ke dalam Syi'id beserta seluruh keluarganya, sampai-sampai para sahabat harus hijrah meninggalkan Mekah dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah ayat-ayat jihad itu turun, pada saat perjuangan itu. Jadi jihad itu ayat-ayatnya rata-rata turun ketika di Mekah. Nah, jihad ini memang kalau secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, ya. Tapi secara istilah lebih kepada bagaimana mengangkat senjata melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, apakah berlaku jihad hari ini? Jihad itu ada aturannya. Apa aturan jihad? Aturan jihad itu adalah jihad itu melawan kafir harbi. Siapa mereka? Orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau tidak begitu, tidak berlaku jihad kepadanya. Tidak boleh jihad, tidak boleh berperang dengan orang kafir yang menjadi kafir zimmi. Orang kafir yang mereka bayar pajak, bayar zakat kepada orang bayar pajak kepada orang Islam, bukan bayar zakat. Ada ketentuan pajaknya, itu kafir zimmi. Tidak boleh juga kepada kafir muahid yang ada perjanjian dengan kita. Nah, di Indonesia rata-rata itu adalah kafirnya kafir muahid. Bahkan seluruh dunia ada namanya PBB. Ya. PBB itu berarti kita ada perjanjian bersama. Maka kemudian negara-negara non-muslim disebut negara-negara kafir muahid yang tidak boleh ada perperangan dengan mereka. Maka sebenarnya untuk zaman saat ini tidak ada lagi yang disebut dengan jihad berperang itu, kecuali kita diperangi. Untuk zaman sekarang, makanya banyak para kiai, banyak para ustadz tidak mengajarkan lagi bab jihad ini di pesantren-pesantren, di masjid-masjid. Buat apa belajar bab jihad? Toh sudah tidak ada lagi prakteknya. Sama seperti nanti ada kitab ijku, perbudakan. Buat apa kita pelajari? Tapi sudah tidak berlaku lagi. Tapi kita di masjid ini insya Allah tetap kita baca, walaupun prakteknya mungkin sudah tidak ada. Biar kita tahu. Sama seperti kemarin, ya, kita bahas bab had hudud, tapi prakteknya sudah tidak ada. Prakteknya sudah tidak ada. Tapi walaupun begitu kita tetap baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasara itu wujubul jihad sab'u khisal. Ya. Seseorang
boleh berjihad, wajib jihad kepadanya kalau dia memiliki 7 syarat. Jadi kalau ada panggilan jihad datang, dia boleh ikut perang kalau 7 syarat ini ada di dia. Kalau tidak, nggak boleh ikut perang. Yang pertama, Islam. Dia harus orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, tidak boleh ikut perang dengan orang Islam. Boleh nggak orang kafir nolong orang Islam? Nggak perlu. Jadi syarat pertamanya adalah dia harus Islam. Wal bulugh, yang kedua dia baligh. Wal akal, yang ketiga dia berakal. Yang keempat, hurriyah, dia merdeka. Yang kelima, laki-laki. Perempuan nggak wajib perang, laki-laki yang wajib perang. Wasihah, harus sehat. Kalau nggak sehat nggak wajib perang. Yang terakhir, wartaqa alil qital, dia mampu untuk berperang. Kalau seandainya nggak mampu, maka tidak perlu berperang. Dia ada 7 syarat dia seseorang wajib berjihad. Kalau 7 syarat ini ada di dia, maka kalau ada panggilan perang, maka dia wajib ikut. Nah, di dalam perperangan itu nanti ada namanya tawanan. Nah, kalau menang, kalau meninggal, syahid. Poinnya perang itu cuma 2. Menang, dapat tawanan, dapat harta rampasan perang namanya ghanimah, dapat salabuhu, harta salab, atau dapat harta fei. Nanti kita bahas satu-satu. Ghanimah apa, fei apa, salab apa. Kalau kalah, pilihannya 2. Kita ditawan, harta kita ini, atau mati. Itu pilihannya. Waman usira minal kuffar fa'ala darbain. Yang ditawan dari orang kafir atau non muslim itu ada 2 modelnya. Darbun yakunu raqib binafsis sabi wa hum sibyan wan nisa. Golongan yang pertama yaitu yang tidak ada ketentuannya, yang tidak ditentukan oleh imam, tapi yang ditentukan oleh diri sendiri. Boleh langsung diambil jadi budak. Siapa itu? Asabi wa nisa, anak-anak dan perempuan. Jadi kalau kita berperang, kemudian kita dapatlah tawanannya anak-anak atau perempuan, itu boleh langsung jadi budak kita pada saat itu. Nah, pada sekarang kan udah nggak ada lagi. Namanya juga tidak ada lagi peperangan. Wadarbun la yariku binafsis sabi. Nah, satu kelompok yang lain itu kalau kita sandra itu nggak boleh langsung dijadikan budak. Siapa dia? Wahumur rijal balighun. Mereka adalah laki-laki yang sudah baligh. Jadi kalau yang kita tawan itu anak-anak dan perempuan, itu langsung jadi budak kita pada saat itu. Tapi kalau yang kita tawan itu adalah laki-laki yang sudah baligh, yang sudah dewasa, maka mereka tidak boleh langsung jadi budak kita. Tapi nanti ditentukan oleh pimpinan, oleh imam. Nah, imam terhadap laki-laki yang dewasa ini diberikan pilihan 4 tergantung kemaslahatannya. Apa saja? Yang pertama, mereka dibunuh. Yang kedua, istirqa, semuanya dijadikan budak. Yang ketiga itu al-mannu. Al-mannu itu bahasanya dibebaskan. Yang keempat, diminta ganti rugi. Bisa dengan harta, bisa dengan laki-laki atau tukar orang. Umpama ada dari orang Islam yang ditawan, lalu kita ganti.
dibunuh, dijadiin budak, dimerdekakan, dibebaskan tanpa syarat. Yang kelima, diminta tebusan. Tebusannya bisa harta, bisa dengan tukar laki-laki sama laki-laki. Itu dulu. Dan imam pada saat itu boleh menentukan sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Kalau rasanya lebih maslahat dibunuh, dibunuh. Makanya ketika perang Badar terjadi perdebatan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana nih tawanan perang kita ini? Itu maksudnya adalah tawanan perang yang laki-laki dewasa. Kalau tawanan perang anak-anak dan perempuan itu langsung jadi milik. Tapi kalau yang laki-laki dewasa, Rasulullah ketika itu bertanya kepada para sahabat, bagusnya kita apain nih? Kata Sayyidina Umar, bunuh aja semua ya Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak ya Rasul. Ya, kita gak minta ganti rugi. Kita minta ganti rugi. Akhirnya ada yang kalau yang kaya diminta ganti ruginya dengan harta. Ya. Kalau yang miskin, akhirnya ganti ruginya dengan mengajarkan anak-anak Madinah tulis baca pada saat itu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tawanan. Jadi tawanan itu ada dua model. Wa yuhkamu lis-sabi bil Islam inda wujud salasati asbab. Ya. Kalau anak-anak, ya, bagaimana hukumnya? Dia dihukum sebagai orang kafir atau orang Islam? Kalau kita menemukan seorang anak, maka dia pilihan agamanya itu tergantung pada tiga hal. Ayyuslima ahadu abawaihi fahuwa muslim. Kalau seandainya salah satu orang tuanya Islam, maka dia dihitung sebagai orang Islam. Jadi nggak boleh dia jadikan budak. Jadi ketika perang tuh, kita menemukan seorang anak, ternyata bapaknya kafir, berperang melawan kita, tapi ibunya ternyata Islam, maka anaknya ini nggak boleh ditawan. Dia dianggap sebagai orang Islam. Aw yasbiyahu muslim munfaridan, atau ya dia ini dijaga oleh orang Islam, ya, atau disandra oleh orang Islam, maka dia dianggap sebagai muslim. Atau yujad laqitan fi daril Islam, atau dia ditemukan di negara Islam, maka dia dihukum sebagai Islam, nggak boleh dijadikan budak. Nah itu kalau anak-anak. Lanjut pasal berikutnya. Faslun wa man qatala qatilan u'tiya salabuhu. Barang siapa yang membunuh seseorang yang kafir, u'tiya salabuhu, maka kalau kafir itu meninggal, kudanya, pakaian perangnya itu boleh diberikan kepadanya langsung, nggak perlu dikumpulkan. Makanya dulu ketika perang Uhud itu, ini yang menjadi penyebab, salah satu penyebab kenapa Muslim itu kalah, karena sibuk mengumpulkan harta. Ketika merasa sudah akan menang, ya kan kita tahu pas perang Uhud Rasulullah menunjuk 50 orang pemanah ditaruh di atas puncak bukit Uhud. Kata Rasulullah, jangan kalian turun apapun yang terjadi di bawah. Kalau kami kalah, kalian tetap di atas. Kalau kami menang, kalian tetap di atas. Kan gitu. Tapi kemudian, ya, ketika orang Islam sudah berasa bahwa mereka akan menang, maka kemudian yang pemanah tadi turun ke bawah, walaupun sudah diingatkan oleh pimpinannya. Rasulullah sudah bilang jangan turun, jangan turun.
Yang lain tuh ngomong, gimana kita nggak turun di bawah, udah rebutan harta tuh, masa kita nggak mau dapat, masa kita nggak ngambil, nah, kan gitu. Akhirnya turun, tersisa hanya beberapa orang saja di atas puncak bukit itu. Ya. Waktu itu Khalid bin Walid yang masih kafir, ya, panglima perangnya kafir Quraisy pada saat itu, melihat di atas bukit pemanah sudah turun, mereka berbalik menyerang. Akhirnya mereka menang. Nah, itu karena rebutan harta. Wa man qatala qatilan, ya, orang yang bunuh orang kafir, maka salapnya, baju perangnya, kudanya itu langsung jadi milik dia. Selain dari harta salap itu ada namanya harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, kalau harta rampasan perang ini harus dikumpulkan semuanya. Selain dari harta salap, ya, pakaian, kemudian pedang, kemudian kuda, itu harta salap, itu langsung jadi milik. Tapi selain daripada itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Nah, harta ghanimah ini di dalam Islam dibagi menjadi khamsati akhmas, dibagi menjadi 5. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Fayu'tu arba'atu akhmasiha liman sahidal waqa'ah. 4/5 itu diberikan langsung kepada yang ikut perang. Jadi kan dibagi 5, 4/5 itu diberikan langsung kepada yang ikut perang. Yu'tolil faris salasa asham walir rajil asham. Diberikan kepada yang berkuda 3, diberikan kepada yang berjalan 1. Makanya antara yang ikut berperang yang pakai kuda dengan ikut perang yang berjalan, itu harta rampasannya berbeda. Setelah dikumpulkan semuanya, ya, setelah dikumpulkan semuanya dapat sekian, maka dibagi 5/3 itu diberikan kepada pasukan yang membawa kuda, 1/5 itu diberikan kepada yang berjalan kaki. Nah, kepada siapa aja diberikan? Ya, la yushamu illa liman istakmalat fi khamsatu asya. Diberikan kepada orang yang sempurna 5 syarat ini kepadanya: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki. Kalau salah satu dari ini tidak ada, maka dia tidak dapat sahamnya. Lalu yang 1/5 lagi, sahamnya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusrafu ba'dahu lima salahil ummah, yang kemudian kalau Rasulullah sudah tidak ada sekarang, diberikan kepada kemaslahatan umat. Ya. Yang 1/5 itu juga diberikan kepada Banu Hasyim, Banu Muthalib, anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Jadi harta rampasan perang itu dibagi 5. 1/5 untuk Allah dan Rasul, 3/5 untuk pasukan berkuda, 1/5 untuk yang berjalan kaki. Begitu dulu pembagiannya. Nah, itu harta rampasan perang. Lalu kemudian ada namanya harta fe. Harta fe itu adalah harta rampasan perang, tapi perangnya nggak jadi, tapi dapat harta. Biasanya disebabkan karena musuh lari. Karena musuh lari lalu meninggalkan hartanya, maka hartanya itu disebut dengan harta fe.
Nah, harta fe ini ya sama, hampir sama dengan harta ghanimah, tapi agak berbeda pembagiannya. Yuksamu malul fe ala khamsatil fira. Harta fe itu pun dibagi 5. Yusrafu khumusuhu ala may yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Ya. 1/5 dari harta fe itu dibagi seperti harta ghanimah. Jadi harta ghanimah tadi pembagiannya adalah 1/5 untuk Rasulullah, 3/5 untuk yang berjalan, 3/5 untuk yang berkuda, 1/5 untuk yang berjalan. Kalau harta fe dibagi 5, 1/5 dibagi seperti harta ghanimah, yang 4/5-nya itu adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi pembagiannya berbeda. Jadi kalau harta fe karena tidak terjadi perang, 1/5 dibagi seperti harta ghanimah, 4/5 untuk kemaslahatan kaum muslimin. Makanya dulu ketika terjadi perang itu, sahabat itu sangat bersemangat karena pilihannya cuma 2, kita syahid di jalan Allah atau kita dapat harta. Nah, pilihannya cuma 2, nggak ada pilihan lain. Makanya luar biasa sekali. Pembahasan berikutnya faslun tentang jizyah. Jizyah ini bahasanya kitanya adalah pajak. Kalau dulu pajak ini diberlakukan untuk orang non muslim. Kalau sekarang karena negara kita bukan negara Islam, semuanya berlaku pajak, bayar pajak. Nah, dulu pajak itu hanya berlaku untuk, kalau di negara Islam, orang Islam itu nggak wajib bayar pajak. Yang wajib itu bayar zakat. Kalau ada orang Islam tidak bayar zakat, diperangi. Kalau sekarang kan nggak bisa, susah. Kita nggak tahu dia bayar zakat apa tidak. Dulu orang tidak bayar zakat itu diperangi. Dan asal kita tahu, harusnya zakat itu jauh lebih besar daripada pajak. Itu konsepnya adalah zakat itu lebih besar daripada pajak. Nah, kita bahas jizyah. Jizyah ini wajib, syaratnya 5. Yang pertama, baligh, berakal, merdeka, laki-laki. Yang kelima, dia adalah orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu kafir muahid, kafir zimmi. Orang non muslim yang mengikat perjanjian dengan kita, atau orang non muslim yang memang mereka ahlul kitab atau yang diterjaga hartanya, mereka wajib bayar zakat. Aqallu jizyah dinar. Nah, coba bayangkan, sekurang-kurangnya pajak itu 1 dinar per tahun. 1 dinar itu cuma 4,5 gram ya Pak ya. 4/5 gram berarti kira-kira 4,25 itu kira-kira sekarang 4 juta per tahun. Per tahun. Jadi kalau mereka bayar pajak 4 juta per tahun. Itu bagi orang yang kehidupannya menengah ke bawah. Wal mutawassit, kalau kehidupannya menengah, dinarain, dia bayar 2 dinar. 8 juta lah. Tapi kalau dia orang kaya, arba'u dinar, 4 dinar.
Nah, itu pajak untuk orang non-muslim yang hidup di negara Islam. Wa yajuzu ay yastaritu alaihimud diyafah fadlan an miqdaril jizyah. Boleh juga bagi seorang hakim ya mensyaratkan ya untuk memberikan makanan. Kamu karena orang kaya nih, kamu beri makanan kepada orang miskin, orang muslim yang kesusahan. Itu boleh, tapi bukan bagian dari bayar pajak. Nah, kalau seandainya mereka bayar pajak, maka kepada mereka berlaku hukum Islam. Ya. Tidak boleh mereka diperangi, tidak boleh diambil hartanya dan lain sebagainya. Ya, berlaku kepadanya hukum-hukum Islam. Ya. Ya. Dan mereka tidak boleh menjelek-jelekkan agama Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim tinggal di negara Islam, berlaku kepada mereka hukum Islam, mereka tidak boleh menjelek-jelekkan agama Islam. Lalu yang ketiga, ya, ini memang luar biasa dulu ya. Walla yaf'alu ma fihi dararan 'ala muslimin. Ya. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kaum muslimin. Ya. Dan yang terakhir, wa yu'rafuna bil ghiyar wa shadduz zunar. Mereka dikenali dengan tali az-zinar namanya. Jadi orang non-muslim itu dikasih tanda pengenal. Jadi orang tuh tahu, oh dia bukan Islam. Dulu begitu. Nah. Dan yang paling utama itu adalah wa yumna'una mir riqabil khail. Mereka tidak boleh menunggangi kuda. Artinya tidak boleh terlihat mewah dari orang Islam. Tapi itu sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi ini hanya cerita bagaimana luar biasanya dulu negara Islam, bagaimana dulu luar biasanya para sahabat, baginda Rasulullah SAW mengatur semuanya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi negara Islam. Ya, bagaimana pajak diberlakukan kepada seluruhnya. Nah, jadi ya begitulah sekarang. Nah, itulah pembahasan tentang kitab jihad. Jadi kitab jihad itu nggak banyak pembahasannya, hanya seputar syarat-syarat wajib jihad, harta fe, harta salab, harta ghanimah, kemudian masalah pajak. Baik, terima kasih bapak-bapak semua. Kalau ada yang mau dipertanyakan 1-2 pertanyaan silakan. Untuk yang berperang tidak. Kalau masalah ada yang kalau benaran yang apakah ghanimahnya itu jadi waris atau enggak? Enggak ada sementara ini. Kalau seandainya seseorang itu meninggal atau syahid ketika perang, maka kalau orang Islam menang, maka mereka tetap mendapatkan harta ghanimah, diberikan kepada keluarganya. Mereka tetap mendapatkan harta ghanimah dari pembagian seperti di atas. Tapi biasanya kalau banyak yang meninggal itu nggak menang.
Tapi kalau seandainya menang, maka yang meninggal. Memang kalau untuk jihad zaman sekarang fisik kayaknya sudah kurang pas ya. Tapi memang lebih jihad kita itu sekarang adalah bagaimana memberantas kemiskinan, ya, bagaimana belajar yang baik, ya, bagaimana mensejahterakan umat. Lebih ke situ. Kalau saya cocok sekali. Bagaimana, apakah negara kita akan diberlakukan negara Islam? Susah. Bahkan kalau kata Mahfud MD itu kan sebenarnya Indonesia ini sudah negara Islam. Sudah negara Islam. Ya, tidak ada negara di dunia ini ya yang Islamnya kadar keislaman negaranya seperti Indonesia. Dan itu benar. Tidak kita temukan di negara-negara lain yang boleh berdakwah secara terang-terangan, banyak masjid dibuka 24 jam. Itu di Indonesia luar biasa. Walaupun memang di tempat-tempat tertentu kita tidak menemukan. Ya, umpamanya seperti di Gading susah banget nyari masjid, itu iya. Tapi kalau di Bintaro mah setiap komplek ada masjidnya, nggak ada masalah. Nah, jadi memang perjuangannya lebih ke situ lah. Perjuangannya lebih ke situ. Tapi alhamdulillah memang kalau Mahfud MD itu menyebut bahwa Indonesia itu negara muahid yang diikat oleh Pancasila, dan itu sudah paten, nggak bisa diganti dengan negara Islam. Tidak bisa diganti dengan negara Islam. Makanya dulu ketika kuliah dengan Prof Yusril itu beliau bilang gini, seharusnya orang Islam itu sekarang berebut untuk masuk ke DPR, membuat hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dan memperjuangkannya. Selama ini orang Islam itu anti kepada politik, kata beliau ya. Sehingga akhirnya hukum-hukum itu dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti agama. Belakangan sudah banyak orang Islam yang agak melek, kemudian dia buatlah hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum agama. Maka lahirlah undang-undang pernikahan, lahir undang-undang tentang warisan, lahir undang-undang tentang hak asuh anak, dan semua itu berlaku seperti hukum Islam. Berlaku seperti hukum Islam. Memang hukum Islam. Nah, kedepannya contoh nih ya, perbankan. Kalau seandainya negara ini mewajibkan diberlakukan bank syariah, tidak boleh lagi bank konvensional, diputuskan oleh DPR, kelar, udah nggak ada lagi bank konvensional. Bisa sebenarnya Pak. Contoh Riau. Di Riau itu Bank Kepri itu yang dulu konvensional, sekarang sudah jadi bank Islam. Padang, sebagian sudah bank nagarinya itu sudah syariah. Apalagi NTB itu juga sudah syariah. Jadi artinya tergantung pimpinan dan DPR-nya juga. Jadi kalau saat ini di sanalah perjuangannya memang. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih maju, lebih banyak lagi hukum-hukum Islam yang diberlakukan. Walaupun banyak hukum Islam yang ngeri-ngeri sedap, ya banyak Pak. Ya, contoh melakukan perzinahan, kalau sudah menikah dirajam. Nah, ini kan kalau bagi orangnya luar biasa, tapi itu sebenarnya buat benar-benar mencegah. Kalau itu diberlakukan, nggak ada perzinahan Pak. Nggak ada perzinahan. Itu kira-kira. Jadi ya, mati ya. Baik, masih ada? Tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masih ada beberapa pembahasan kitab lagi, tapi
seperti ada nih Kitab Merdeka dan lain sebagainya. Baik, tapi sebenarnya yang pembahasan terakhir ini tidak begitu penting. Apakah mau kita habiskan atau mau kita ganti kitab bulan depan? Nah, kalau seandainya nanti dah kita omongin dengan DKM. Kalau seandainya kita ganti, maka insya Allah bulan depan kita akan masuk kepada topik yang berbeda. Nah, sebenarnya saya pengen umpamanya kita bahas tentang tafsir Al-Quran, tapi benar-benar tafsir Al-Quran. Di sini tafsir Al-Quran minggu keempat Ustadz ini pembahasannya gimana Pak Umar? Ya, kan tafsir ya? Enggak juga. Pak Yani mana? Umpamanya kalau bahas kitab tafsir umpamanya, karena saya lihat kemarin itu katanya bahas tafsir tapi tidak runut. Pengennya itu kita bahas tafsir umpamanya kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, tapi per ayat. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Mungkin kita baca sekali pertemuan bahas 3 ayat, 4 ayat. Itu juga penting. Nah, biar kita paham bahwa kita tidak hanya baca tapi kita mengerti. Selama ini kan kita cuma baca tapi tidak mengerti. Ya, kita akan tahu tuh gimana kerasnya Bani Israel. Kita akan tahu tuh bagaimana ceritanya Nabi Musa, ya. Kita akan paham. Contoh nih, kita umpamanya bahas kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ketika menceritakan tentang Nabi Musa umpama. Jadi dulu Fir'aun itu bermimpi. Dalam mimpinya dia bermimpi bahwa ada api besar yang muncul dari Baitul Maqdis masuk ke rumah-rumah orang Mesir, orang-orang Kipti Mesir. Api itu tidak masuk kecuali ke rumah orang Kipti. Orang Bani Israel nggak masuk api itu. Maka kemudian dia bawa tafsir mimpinya itu kepada istilahnya pembantu-pembantunya. Maka jawaban dari tafsir mimpinya bahwa dia akan dikalahkan, Mesir akan dikalahkan oleh keturunan Bani Israel. Maka sejak itu laki-laki dari Bani Israel yang lahir, anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup. Nama Fir'aunnya adalah Al-Mus'ab bin Rayyan. Itu nama asli dari Fir'aun. Itu hampir sepakat ulama. Al-Mus'ab bin Rayyan. Itu diceritakan tuh dalam kitab tafsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir aja contoh. Itu diceritakan. Lalu bagaimana dulu Nabi Musa membelah laut. Ceritanya bagaimana Fir'aun mengejar Nabi Musa. Itu dijelaskan. Detail dijelaskan. Nabi Musa itu Fir'aun berkata, orang pembantunya datang, Musa dan orang Bani Israel sudah lari meninggalkan Mesir. Apa kata Fir'aun? Nggak usah dikejar, biarkan saja. Kita tunggu aja ayam berkokok besok pagi. Ternyata paginya tidak ada satupun ayam yang berkokok. Itu diceritakan. Diceritakan. Kalau cerita tentang Bani Israel kan awal-awal Al-Baqarah itu kan ceritanya Bani Israel tuh. Nah, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan begitu tuh panjang cerita. Nanti kalau memang kita mau bahas kitab tafsir itu ada jelasan. Zaman Nabi Musa itu ada 3 nabi. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itulah yang disuruh oleh Nabi Musa untuk menyeberangi laut. Dia seberangi pakai kudanya, tenggelam, balik lagi. Gimana nih Musa? Kok kita tenggelam? Jalan lagi, balik lagi, tenggelam lagi, pergi lagi, tenggelam lagi, sampai kata Nabi Musa, gimana ini? Akhirnya kata Allah, ya kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Baru tuh
baru akhirnya lautnya kebuka. Bagaimana mereka tersesat, bagaimana mereka menyembah peristiwa menyembah anak sapi, bagaimana taubatnya. Nah, taubatnya kan uqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Banyak apa coba arti uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian tuh gimana ceritanya itu? Jadi ketika Bani Israel menyembah berhala, ditinggalkan menyembah anak sapi, ditinggalkan sama Nabi Musa itu 40 hari, kan taubatnya ya, uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Apa maksudnya bunuh diri? Banyak orang memahami mereka disuruh bunuh diri, padahal enggak begitu. Uqtulu anfusakum itu kisahnya adalah pada saat itu mereka disuruh taubat oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Maka mereka semua yang menyembah berhala itu dikumpulkan di tengah padang pasir. Masing-masing mereka memegang pisau. Lalu Allah berikan kabut kepada mereka. Jadi mereka yang sedang bersama itu semuanya pegang pisau. Lalu kemudian Allah datangkan kabut. Lalu mereka saling bunuh. Saling bunuh. Jadi bukan membunuh diri, mereka saling bunuh. Lalu kemudian yang mati diampuni oleh Allah, yang hidup pun diampuni oleh Allah. Yang mati waktu itu 70.000 orang. Itu diceritakan di dalam kitab tafsir. Jadi banyak penjelasannya. Nah, jadi kalau kita, makanya sebenarnya saya karena di sini tidak ada tafsir, pengen tuh sebenarnya menjelaskan tentang tafsir. Nah, tapi nanti insya Allah kita ini dulu. Berarti kitab ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan kitab Mughniyatul Takrib yang sudah kita baca dari lama ini, karangan Qadhi Abi Syuja ini bermanfaat untuk kita. Ya. Kalau mau lagi pembahasan fikih, maka fikihnya harus lebih tebal dari ini kitabnya. Mungkin kita naik ke kitab namanya I'anatul Talibin yang 4 jilid segini. Nah itu juga kalau kita baca ya lama, nggak apa-apa kalau mau bahas kitab fikih. Tapi nanti insya Allah dibicarakan dulu. Terima kasih atas semuanya. Terakhir mari kita bacakan suratul Fatihah ya, kepada Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang ada di dalam kitab ini bisa kita amalkan dengan baik, bisa berkah dalam kehidupan kita. Karena kita sudah bahas dalam bab kitab ini, kita bahas tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang nikah, tentang muamalat, tentang hudud, tentang qadaya, terakhir tadi tentang jihad, amalan, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hazni wa ala kulli natin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan li Syekh Qadhi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Sa'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Maafkan atas segala kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.